Ada sebuah lembaga penelitian di Amerika menyatakan bahwa apakah buah nanas jawaban dari masalah pandemi ini? Ternyata ketika kita memakan buah nanas juga memakan kita. Tepatnya enzim bromelain yang ada di dalamnya. Enzim ini juga yang menyebabkan mulut kita terasa gatal setelah memakan nanas, terutama yang tidak dibersihkan dengan baik. Namun, enzim bromelain inilah yang membuat nanas menjadi buah super. Ini adalah Mas Tablik, CTO dari sebuah startup yang meneliti nanas dan kandungan enzim bromelain. Buah nanas itu salah satu buah yang secara tradisional masyarakat Indonesia percaya punya dalam tanda kutip kemampuan super. Oke. Salah satunya Buah super nih ya. buah super. Salah satunya itu biasa digunakan dari sejak dulu. Kalau kita mencampur nanas dengan daging, daging itu bisa jadi empuk. Jadi cepat empuk, masaknya juga lebih cepat. Nah itu sebenarnya secara saintifik itu sangat menarik, dan itu kalau dikonsumsi itu juga akan berperan banyak ke dalam badan manusia itu sendiri. Nanas itu ada enzim protease, jadi di alam ini dari buah-buahan ada dua enzim protease yang biasa digunakan. Yang pertama itu enzim papain dari buah pepaya, biasanya ada, ya, tapi itu biasanya ada di getahnya. Getah pepaya. Getah pepayanya yang paling banyak. Makanya kan juga selain menggunakan nanas, zaman dulu itu orang kalau ngembukin daging pakai apa? Daun pepaya. Daun pepaya. Iya, diremes-remes pakai daun pepaya supaya cepat empuk. Karena dia punya enzim protease atau enzim yang memecah protein. Nah, selain papain itu ada enzim protease lain yang adanya di nanas. Namanya bromelain. Bromelain. Nah, itu kalau dia ketemu sama protein di dalam daging, protein itu sama aja dipecah-pecah, dicacah-cacah jadi struktur yang lebih sederhana sehingga daging itu jadi lebih lunak. Nah, kemampuan si enzim bromelain ini untuk mencacah-cacah protein itu sebenarnya punya manfaat yang besar dalam konteks dia sebagai pangan fungsional. Kalau di SGU sendiri kita mengeksplorasi manfaat dari nanas itu untuk menguji kepercayaan masyarakat tadi itu di Indonesia itu dari sejak tahun 2012 mungkin. Kita mulai dari mencoba bagaimana si enzim bromelain ini menghancurkan sel kanker. Kita coba dari sana, kemudian kita kembangkan lagi, explore lagi untuk menghancurkan virus. Kita coba menghancurkan virus HIV, kemudian kita ke virus HPV penyebab kanker serviks. Semuanya berhasil. Terbukti secara saintifik mampu menghancurkan sel kanker, kemudian juga virus, dan juga kita coba juga ke kanker hati dan yang lain-lain gitu. Breast cancer juga, sampai akhirnya kita merasa kayaknya sudah cukup deh kita mengeksplorasi fungsi atau manfaat dari si enzimnya ini. Pertanyaan besar kan, lalu apa yang bisa dilakukan dengan si nanas ini supaya manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat? Itu yang menjadi tantangannya. Ini yang menarik, Pak Paulus. Jadi saya dapat info dari teman, dia sedang searching di internet, ada sebuah jurnal ilmiah sudah dipublikasikan secara saintifik. Ada sebuah lembaga penelitian di Amerika kalau tidak salah, dia menyatakan bahwa, jadi sebuah pertanyaan, apakah buah nanas jawaban dari masalah pandemi ini? Jadi mereka meneliti bagaimana si enzim bromelain ini bisa efektif untuk mengatasi virus COVID-19 di tubuh manusia. Seperti itu. Jadi kalau saya baca artikelnya, baca jurnalnya itu, secara mekanisme tidak jauh berbeda dengan bagaimana si bromelain dari nanas ini bisa menghancurkan virus HIV. Sebenarnya karena virus HIV dengan virus COVID-19 secara morfologi relatif mirip, seperti itu. Jadi saya yakin
lembaga penelitian tersebut akan terus mendalami penelitian itu dan mudah-mudahan itu memang benar-benar menjadi jawaban penyelesaian pandemi COVID-19 ini. Seperti itu. Inilah artikel yang dimaksud, yang dipublikasikan pada tanggal 17 September 2020. Pada artikel tersebut, Dr. Mestrovic menjabarkan hipotesis proses enzim bromelain yang dapat mencegah, bahkan mengobati infeksi virus COVID-19. Artikel tersebut juga mengacu pada penelitian dasar yang dilakukan para peneliti dari University of Nebraska Medical Center dan FDA's Center for Biologics Evaluation and Research di Silver Spring, Amerika Serikat. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan khasiat enzim bromelain dari buah nanas secara maksimal? Ya benar, kalau misalkan dia kena ketemu sel kankernya, ketemu virusnya, dia bisa menghancurkan itu semua gitu dengan aktivitasnya si bromelain itu. Tapi kalau dikonsumsi, apakah benar itu berfungsi? Ternyata kalau cuma sekedar dikonsumsi buahnya, dia tidak seberapa efektif untuk diserap si aktivitas enzimnya. Jadi dia memang harus dikeluarkan dari matriks serat-seratnya itu. Diproses artinya ya? Diproses gitu supaya ketika dikonsumsi itu memang mudah diserap si enzim yang masih punya aktivitas menghancurkan virus dan lain-lainnya itu tadi. Seperti itu. Dan yang juga harus hati-hati, si enzim ini ada istilah di dalam dunia saintifik, kita berinteraksi dengan enzim itu lebih merepotkan dibandingkan berinteraksi dengan bayi. Saking rewelnya si enzim ini sampai dibuat istilah seperti itu karena dia nggak boleh kena suasana ini, nggak boleh kena suhu ini. Jadi pemprosesannya juga harus sangat hati-hati supaya ketika dia jadi sebuah produk itu mengandung enzim yang masih aktif, bukan dalam tanda kutip cuma bangkainya aja. Seperti itu. Bagaimana diproses supaya tetap aktif ya? Betul. Dan yang pasti kalau produk itu kan nggak mungkin diproduksi hari ini, dikonsumsi hari itu juga. Bagaimana juga teknologinya itu harus bisa membuat si produk ini bisa disimpan lebih lama sehingga bisa sampai di masyarakat. Masyarakat kan biasanya mengkonsumsi nanas itu daging buahnya, itu bonggolnya atau bagian keras yang di tengahnya itu justru dibuang. Bener-bener keras katanya. Keras gitu. Ya memang kalau dimakan langsung nggak enak. Tapi justru si enzim protease itu tadi yang saya sebut bromelain itu justru banyaknya adanya di sana. Kehebatan buah nanas yang dikemas oleh Mas Tablik bersama timnya telah dikembangkan menjadi sebuah produk bernama Dr. Pep. Dr. Pep memastikan seluruh keunggulan buah nanas tersebut ada di dalam produk minuman ini. Kualitas si enzimnya terkendali, itu yang paling penting. Jadi dalam satu botol yang varian ini varian yang originalnya lah, itu ada lebih dari minimal 1.500 unit enzim aktif di dalam satu botolnya itu. Jadi pengendalian aktivitas enzimnya itu juga yang menjadi hal positif untuk konsumen, untuk masyarakat. Di sini juga tertulis ya lemak total, lemak jenuhnya, proteinnya 0 ya? Iya, produk ini sudah mendapatkan izin edar BPOM, walaupun ini kemasannya masih kemasan sementara. Kami sedang menggandakan kapasitas produksi dengan kemasan yang baru juga setelah mendapatkan izin edar BPOM. Jadi seperti analisis kualitas, pengendalian kualitas, kemudian bahan-bahan yang berbahaya, semuanya sudah lewat, sudah dinyatakan aman, sudah dapat izin edar BPOM. Ini juga saya baca diolah tanpa panas. Betul, diolah tanpa panas karena musuh utamanya enzim adalah panas. Dan itu proses yang pada umumnya digunakan oleh industri untuk membuat umur simpan produk menjadi lebih lama. Seperti itu, dan kami harus berkompromi, harus mengembangkan teknologi bagaimana tidak menggunakan panas, tapi bisa bertahan lebih lama supaya si enzimnya itu tidak hancur. Betul. Kalau yang sekarang jus sekarang kan banyak yang pakai mesin blender, itu kan panas sekali. Nah itu kan sebenarnya justru menghilangkan enzimnya ya. Iya, dan juga biasanya memang dipanaskan sampai suhu tertentu dan waktu tertentu supaya dia bisa awet. Gitu. Dan itu sudah pasti akan menurunkan aktivitas si enzimnya.
Dalam episode selanjutnya kita akan terus menelusuri inovasi karya anak bangsa berbasis teknologi. Melalui inovasi dan kreasi, Indonesia maju. Salam inovasi.